Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, sambil nunggu agak rame ya. Ini udah ada beberapa yang join ya. Buat mungkin yang belum tahu siapa saya Yazid Asari, dokter konsultan dari Vitamastim. Dan kali ini kita akan live lagi. Itu kita bakal bahas satu topik, yaitu remaja jompo. Apa sih maksudnya? Nah, nanti fokusnya adalah ke bagaimana kita bisa menjaga stamina, menjaga daya tahan tubuh biar nggak gampang sakit, sama biar selalu produktif gitu ya. Oke. Jadi udah ada beberapa yang join ya. Oke, ini ada Kak Wahyuni ya. Assalamualaikum dok, Bantul hadir. Waalaikumsalam. Ini Bantulnya daerah mana nih? Saya dulu juga ini ya, kuliah di UMY, masuk daerah Bantul. Ini Bantulnya daerah mana nih? Ini ada Kak Afidatu Zulaikha juga baru join nih. Oke. Assalamualaikum dok, Bailari hadir. Waalaikumsalam. Kota susu ya. Oke. Nah, teman-teman gimana? Sampai saat ini apakah sering merasa menjadi seorang pribadi yang jompo, atau merasa tubuhnya itu masih tetap kuat-kuat saja menjalani kehidupan yang sangat berat ini? Oke, ini dari Blitar, Blitar juga nih, dari Kak Chandra Wulandari. Assalamualaikum, Blitar hadir. Waalaikumsalam. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman itu merasa menjadi seseorang yang jompo, ataukah berlainan ya? Apakah teman-teman itu menjadi seseorang yang sangat produktif, sangat aktif, sering olahraga gitu kan? Gimana? Kalau misalnya teman-teman itu merasa dirinya jompo, pasti teman-teman bakal ngerasain banyak hal yang berkaitan dengan dua kata ya, yaitu malas gerak atau mager. Jompo itu gimana dok? Masih belum tahu. Nah ini dia. Jadi jompo itu sebenarnya sebuah kata yang tidak ini ya, tidak formal ya dipakai ya. Kita sering sering ngobrol-ngobrol, sering nongkrong-nongkrong, tiba-tiba ngeluh, aku kok jompo ya, aku kok tiba-tiba gampang capek, atau aku kok ngerasa nggak produktif gitu. Terus kadang susah buat tidur, atau mungkin malah sering tiduran gitu kan. Jadi memang jompo itu banyak ininya, banyak bentuknya, banyak wujudnya ya. Entah dari di pagi hari dia telat bangun, kemudian buat kerja itu juga malas-malesan, buat jalan kaki dia juga malas-malesan ya kan. Terus gampangnya kayak misalnya mau ke minimarket ya, minimarket dekat rumah yang bisa dijangkau dengan jalan kaki, tapi dia malah memilih untuk naik sepeda motor. Nah itu dia yang istilahnya membuat kita semakin kesini akan semakin menjadi seseorang yang jompo gitu ya. Jadi memang banyak sekali wujudnya. Nah terus apa kaitannya dengan kesehatan dok? Apakah dengan menjadi seseorang yang jompo itu bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit-penyakit gitu kan? Nah memang kalau misalnya teman-teman itu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jompo ya, orang-orang jompo tuh orang yang gampang capek lah istilahnya. Nah dikit-dikit capek, dikit-dikit males ya, mau ngapa-ngapain juga males karena udah ngerasa capek. Nah itu akan berisiko terhadap penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit kronis ya. Jadi memang fungsi utama dari aktivitas fisik dan olahraga itu kan bisa mencegah terjadinya penyakit kronis ya, seperti diabetes, hipertensi, ya, kolesterol, dan lain sebagainya. Nah itu bisa dicegah dengan aktivitas fisik dan juga olahraga yang cukup. Tapi kalau misalnya teman-teman itu mau ke minimarket aja tuh harus pakai motor, mau bangun pagi, mau olahraga pagi juga males-malesan,
misalnya sampai ke kantor gak mau naik tangga tapi maunya naik lift terus-terusan ya kan. Misalnya pas jalan-jalan juga gak mau naik tangga tapi naik eskalator atau naik lift. Nah itulah yang membuat tubuh kita itu kekurangan aktivitas fisik. Nah efeknya apa? Efeknya memang tidak bisa langsung kita rasakan ketika kita melakukan itu, tapi efeknya adalah berkaitan dengan penyakit kronis yang akan terjadi suatu saat nanti. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun yang akan datang. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman itu kurang olahraga, kurang aktivitas fisik ya, istilahnya memanjakan tubuhnya semanja mungkin ya, pakai alat-alat, mau pakai sepeda motor, mau pakai lift, mau pakai eskalator gitu kan. Istilahnya otot-otot di dalam tubuh itu dimanjakan, maka kalori yang masuk ke dalam tubuh pun tidak bisa dibakar secara dengan optimal kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen diet tapi kerjaannya cuma tiduran, mau olahraga males ya kan, mau jalan kaki males, mau ke minimarket juga harus pakai motor. Nah itu maka akan mengurangi pembakaran kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Efeknya apa? Kalau kalori menumpuk otomatis akan jadi lemak. Nah, lemak itulah yang bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit kronis. Kayak gitu. Penyakit kronisnya apa? Ya awalnya pasti dengan obesitas ya, dengan kegemukan. Kalau misalnya kegemukannya tidak dikontrol ya, kadar kolesterolnya mulai naik ya, nanti akan berefek juga ke penyakit-penyakit yang lebih parah ya, seperti penyakit jantung ataupun penyakit stroke ya, ataupun penyakit kronis yang lain. Seperti itu. Coba tak scroll dulu ya, tadi kayaknya ada pertanyaan. Bantul Selatan dok. Oke, Jalan Samas. Jombo itu gimana dok? Nah, jombo itu yang tadi ya, yang istilahnya apa-apa males ya, malas gerak, mau kemana-mana nggak mau ya kan, mau olahraga juga nggak mau sesimpel kayak mau beli makan aja tuh harus pakai pelayanan pesan antar gitu kan. Itu berapa faktor penyebab munculnya remaja jompo. Penyebabnya memang dari mindsetnya sendiri. Kadang semakin kesini, semakin dengan majunya teknologi, dengan adanya layanan pesan antar makanan ya, mau pesan dari restonya sendiri ataupun pakai jasa antar yang lain ya, itu pun juga bisa membuat seseorang itu semakin lama semakin malas buat gerak. Nah, efeknya apa? Efeknya bisa ke stamina ya. Staminanya nanti karena kurang olahraga, kurang aktivitas fisik, nanti bakal lebih jelek daripada orang-orang yang aktivitas fisiknya cukup kayak gitu. Jakarta Timur hadir. Halo Jakarta Timur. Dengan cara apa saja agar tidak kena remaja jompo? Oh ya, jompo itu bukan penyakit ya teman-teman ya, tapi jompo itu adalah habit ya. Jadi ini tuh sebuah fenomena ya, bahwa dia itu merasa mudah lelah ya dalam melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari gitu. Dengan cara apa saja ya, agar tidak menjadi seseorang yang jompo. Nah, caranya apa? Caranya jelas ya, harus punya pikiran yang positif ya. Jangan punya pikiran yang negatif. Negatif itu maksudnya dikit-dikit malas, mau apa nggak mau apa antar dulu nanti aja gitu kan. Teman-teman harus punya pikiran yang positif. Teman-teman nggak boleh kayak apa-apa minta tolong ya. Semua harus dilakukan secara rutin juga ya. Mau misalnya dari jam tidur ya. Tidur kan harus ya minimal 6-8 jam sehari. Kalau misalnya sudah mencukupi 6-8 jam sehari ya, misalnya teman-teman tidur jam 10, kemudian bangunnya jam 5. Nah, itu kan udah mencukupi ya, tidurnya sekitar 7 jam. Nah, terus kalau misalnya udah bangun jam 5, ya jangan cuma tidur-tiduran aja. Jangan cuma scroll TikTok, jangan cuma buka YouTube. Tapi harus
sesegera mungkin ya merapikan tempat tidur, mulai beres-beres. Kalau yang udah jadi ibu-ibu ya bisa langsung masak ya kan. Terus jangan lupa juga buat olahraga. Nah, yang terpenting adalah olahraga. Kenapa? Olahraga itu bisa menurunkan penyakit kronis yang akan datang ya. Karena memang salah satu penyebab ya atau faktor resiko terjadinya penyakit kronis itu adalah ketika seseorang itu kurang olahraga. Kurang olahraga ya dalam sehari itu minimal olahraga 30 menit dalam sehari, atau seenggaknya dalam 1 minggu itu di total adalah 150 menit kayak gitu. Jadi yang pertama, bangun tidur itu harus semangat ya, mulai ngerapiin tempat tidur, mulai beres-beres ya kan, olahraga ya. Olahraga pun nggak usah dipaksa terlalu berat. Kalau misalnya pagi-pagi cuman sempat olahraga 15 menit ya nggak apa-apa, 15 menit di pagi hari, terus nanti 15 menit sisanya di sore hari juga boleh kayak gitu. Jadi jangan dipaksa. Kalau misalnya nggak ada waktu yang benar-benar cukup ya nggak apa-apa. Nanti yang jelas minimal dalam 1 hari itu adalah 30 menit ya olahraganya itu. Terus bangun tidur ya kan, bangun tidur mulai beres-beres, olahraga selesai ya kan, mulai mandi, terus apalagi mulai siap-siap ya, sarapan, berangkat kerja pun kalau misalnya teman-teman itu tempat kerjanya itu bisa dijangkau dengan kendaraan umum, itu menurut saya malah lebih baik itu pakai kendaraan umum. Kenapa? Dengan kendaraan umum kita malah lebih banyak buat gerak ya, kaki kita itu bahkan akan lebih banyak gerak daripada teman-teman yang pakai kendaraan pribadi yang parkir di depan tempat kerja langsung kayak gitu. Jadi saya anjurkan buat memakai kendaraan umum, karena dengan menggunakan kendaraan umum kita akan lebih banyak berjalan. Nah, itu bisa membantu untuk membakar kalori juga. Gitu. Terus nanti mulai udah kerja pun juga jangan cuman duduk-duduk aja ya. Harus melakukan ini aja kayak stretching ya. Kalau misalnya teman-teman itu kerjanya duduk, harus duduk gitu kan, harus duduk di depan komputer ya, stretching lah ya, stretching minimal 30 menit sekali ya, harus istirahat, jangan terlalu dipaksa kayak gitu. Nanti pulang kerja kalau misalnya ada waktu buat olahraga, bisa olahraga. Istilahnya dengan olahraga itu bisa meningkatkan stamina ya, jadi nggak bakal suatu saat nanti jadi gampang capek, itu nggak bakal kayak gitu. Kuncinya adalah olahraga. Nah, kalau misalnya teman-teman itu malas olahraga ya, kemungkinan karena kurang makan ya. Kadang orang-orang itu pengen diet nggak mau makan, tapi dia juga nggak mau olahraga kayak gitu. Padahal olahraga itu hal yang terpenting ya, hal yang lebih penting daripada nggak makan sama sekali. Kalau misalnya mau diet boleh nggak boleh ya, asalkan olahraga juga jangan dilupain gitu. Selamat malam Dok, Pacitan Jawa Timur hadir. Oke, selamat malam. Oh ya, silakan teman-teman buat yang mau tanya atau ada yang mau memberikan testimoni, silahkan bisa dikirimkan ya di kolom komentar. Nanti siapa tahu bakal dapat hadiah ya dari admin Vitanostin. Oke, selamat malam Dok, Bolong Sragen hadir. Halo, selamat malam Kak Tampi Putri. Assalamualaikum dokter, semangat pagi. Oh ya, semangat pagi. Oke, dari Morowali, Sulawesi Tengah. Wah, jauh ya. Apa mageran juga berpengaruh ke remaja jompo, Dok? Nah, ini dia. Jadi memang mageran itu ya jompo itu tadi ya, karena orang itu merasa mudah lelah ya, tidak ingin melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari, sehingga dirinya itu dikit-dikit ngeluh udah jompo ya. Nah, padahal teman-teman itu jangan dibiasakan buat goler-goleran, buat scroll TikTok, buat scroll Instagram ya. Teman-teman juga harus produktif, harus olahraga itu tadi. Biar nggak jompo, kuncinya cuma satu ya, harus olahraga. Nah, olahraganya biar semangat ya harus makan makanan yang cukup, makan makanan yang bergizi kayak gitu. Oke, hadir Dok, ketemu lagi. Iya loh. Apa faktor utama
Apa faktor utama pada remaja jompo itu, Dok? Faktor utama dari remaja jompo ya. Faktornya karena eh, jompo itu lebih ke ini ya, lebih ke gampang capek ya, sama gampang pegel-pegel ya. Jadi faktor utamanya karena kurang olahraga itu tadi. Ya, teman-teman kalau misalnya nggak biasa olahraga, maka gampang capek, apa-apa juga males. Tapi kalau misalnya sering olahraga, nanti bakal lebih semangat lagi, kayak gitu. Apalagi buat teman-teman, kayak saya juga ya, saya kan kerjanya shift-shiftan ya. Jadi kadang shift malam, kadang shift pagi, kadang shift siang. Nah, itulah yang menjadi tantangan ya. Kalau misalnya kerjanya itu dari pagi sampai siang, itu kan lebih enak buat ngatur waktu. Tapi kalau misalnya kadang pagi ya, kadang kan siklusnya kayak gini, pagi-pagi, siang-siang, malam-malam gitu kan. Nah, itu yang menjadi tantangan buat ngatur jadwal, buat time management, sehingga bisa tetap produktif meskipun di hari kerja kayak gitu, meskipun ganti-ganti jadwal. Nah, yang jelas teman-teman itu harus bisa meluangkan waktu ya. Seenggaknya buatlah dalam satu hari itu 1 jam olahraga ya. Mau efektifnya cuman 15 menit, mau 30 menit ya. Yang jelas minimal kan 30 menit dalam sehari. Seenggaknya teman-teman itu ngeluangin waktu 1 jam ya. Di jadwal itu harus dibuletin, harus ditebelin ya. 1 jam buat olahraga. Kalau misalnya teman-teman biar sekalian capek ya, habis kerja itu langsung aja olahraga. Kalau misalnya kerja itu jam 7 sampai jam 2 atau sampai jam 3 sore ya, langsung aja olahraga dari jam setengah 4 sampai jam setengah 5 gitu kan. Olahraganya juga nggak harus yang berat-berat ya, olahraga yang ringan-ringan dulu gitu. Sebenarnya kalau teman-teman itu mau kayak ikut-ikutan yang ada di YouTube ya kan, banyak banget kayak rekomendasi olahraga yang bisa dilakukan di rumah ya, mau kardio, mau senam, mau ada satu channel yang bagus, cuman saya lupa. Jadi dia itu channelnya itu uh, kayak sebenarnya bukan senam tapi ngelakuin gerakan yang enak buat dilakuin gitu. Jadi gerakannya tuh bukan senam yang pelan-pelan kayak yang di Indonesia, tapi gerakannya itu gerakan yang sangat-sangat energik ya. Jadi gampang banget buat ngeluarin keringet. Nah, itu sangat-sangat efektif buat teman-teman yang malas gerak gitu. Nah, nanti kalau misalnya habis olahraga terus pegel-pegel gimana, Dok? Ya itu memang ada istilahnya delayed onset muscle stiffness ya, atau muscle pain ya. Jadi memang setiap orang yang nggak pernah olahraga kemudian olahraga sekali, kadang-kadang kakinya pegel, kadang-kadang lengannya mulai pegel-pegel yang sakit, jarum ya kalau orang Jawa bilang. Nah, itu memang wajar, nggak apa-apa. Nanti istirahat dulu ya 1 hari atau 2 hari, nanti olahraga lagi pasti enak. Udah terbiasa, nanti nggak bakal sakit-sakit lagi gitu. Siap, Dok, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Saya banget itu, Dok, tapi nggak mager juga, Dok, kalau beli online. Itu lebih ke efisien waktu. Nah, ini juga bener ya. Jadi memang banyak plus minusnya. Kalau misalnya mau beli online ya, pakai beli makan lewat online, lewat pengen nyebut merek tapi kan nggak boleh ya. Pakai layanan pesan antar itu kan pasti ada plus minusnya. Ada yang bilang kayak siapa tadi, Kak Purihan tadi ya, efisien ke waktu, bener. Jadi sambil menunggu pesanan Gojek, pesanan itu tadi, makanan tadi itu teman-teman kan bisa disambi ya, bisa menunggu sambil olahraga, menunggu sambil push up kecil di rumah, atau senam loncat-loncat di rumah ya, jumping jack atau squat jump gitu kan, juga bagus buat kesehatan gitu. Oke, Dok, saya punya 3 yang masih bayi. Kalau pagi anak tidur, saya suka ikutan tidur. Kalau malam soalnya kurang tidur pada kebangun gantian. Duh, ini kurang sehat ya, Dok. Gimana nih mulai memperbaikinya? Nah, memang kalau misalnya punya anak ya, apalagi yang masih bayi, itu nggak boleh capek-capek juga. Jadi memang harus menikmati kehidupan sebagai ibu yang punya bayi baru lahir kayak gitu. Nggak masalah selagi bayinya itu sehat ya, selagi
teman-teman juga nggak terlalu kecapean, nanti bisa meluangkan waktu ya, seenggaknya 30 menit dalam sehari buat olahraga gitu. Assalamualaikum hadir dokter. Waalaikumsalam. Biar tidak jadi remaja jompo, minumnya harus Vitanostin. Nah, ini saya nunggu komentar kayak yang Kak Yani Nasa kirim nih. Jadi biar tidak jadi remaja jompo, minumnya harus Vitanostin. Nah, dari tadi saya nunggu komen-komen kayak gini ya. Jadi memang Vitanostin itu selain dia itu bisa membantu ya untuk mengurangi kadar kolesterol, bisa menjaga tekanan darah agar tetap stabil, bisa membantu untuk mengontrol kadar gula darah ya. Vitanostin itu juga bisa berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga bisa meningkatkan stamina otot. Nah, ini teman-teman juga bisa dilihat ya di dalam Vitanostin kan ada kandungan ekstrak dari Garcinia mangostana ya atau manggis. Nah, ekstrak dari manggis ini bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, kemudian meningkatkan kekuatan otot dan juga meningkatkan massa otot. Kayak gitu. Jadi ada beberapa penelitian ya. Ini saya dapat penelitian di luar negeri. Itu dia bisa meningkatkan massa otot ya, kekuatan otot, ukuran otot dan juga bisa meningkatkan endurance performance gitu. Jadi bisa meningkatkan stamina gitu. Macetnya apa sinyal saya? Sejauh ini lancar sih di sini ya, nggak ada reconnecting lagi. Macet udah lancar lagi. Udah lancar ya. Maaf ya kalau tadi sempat macet ya. Berbenah rumah yang penuh aktivitas fisik termasuk bakar kalori kah dok? Nah bener. Jadi aktivitas fisik apapun itu merupakan aktivitas yang bisa membakar kalori, tapi tergantung dengan intensitasnya atau derajatnya ya. Jadi kan ada aktivitas fisik yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah kalau teman-teman itu sehari-hari itu suka angkat-angkat barang ya, atau mungkin pekerja kuli, itu kan termasuk aktivitas fisik yang berat. Bukan olahraga ya, bukan olahraga tapi termasuk aktivitas fisik yang berat. Kalau misalnya beres-beres rumah ya, nyapu, itu kan masih termasuk aktivitas fisik yang ringan gitu. Apakah termasuk bakar kalori? Bakar kalori juga, tapi membakar kalorinya tidak sebesar yang dibakar ketika olahraga gitu. Oh jadi kalau olahraga malah bikin kita nantinya nggak gampang capek ya dok. Makasih banyak ilmunya. Iya, jadi semua itu harus dibiasakan untuk dipaksa. Kayak buat teman-teman yang nggak pernah olahraga pasti males banget buat olahraga. Apalagi teman-teman yang udah pernah buat nge-gym ya, buat fitness di tempat fitness, itu kalau mau angkat beban kan takutnya udah 3 hari tapi pegelnya nggak hilang-hilang, jarumnya nggak hilang-hilang. Nah itu yang apa namanya bikin orang-orang itu malas olahraga. Nah solusinya apa ya? Memang harus dipaksa, harus punya pikiran yang positif, harus punya mindset yang aku olahraga itu efeknya memang pegel-pegel, tapi efek jangka panjangnya nanti bisa meningkatkan stamina, bisa meningkatkan massa otot, bisa membantu daya tahan tubuh juga, bisa mencegah terjadinya penyakit kronis ya, mencegah hipertensi, jantung dan lain sebagainya gitu. Jadi harus memperbaiki mindsetnya terlebih dahulu gitu. Gitu ya. Depok hadir, halo Mas Ningning ya. Dari Kak Mia Sapriani nih, dok kenapa ya kalau kita sudah sering olahraga terus nggak malah raga badan kok pegel-pegel? Yang tadi ya memang efek samping dari olahraga itu badannya bisa pegel-pegel, tapi nggak masalah ya. Jangan setelah olahraga terus badannya pegel-pegel terus besoknya udah malas olahraga lagi. Jangan kayak gitu. Istirahat sehari boleh ya, karena memang tubuh itu kan perlu adaptasi terhadap stres yang baru ya. Jadi stres itu bukan cuma di pikiran aja. Kadang kalau misalnya teman-teman itu ingat ya, dulu waktu SD kita dikasih PR tentang penjumlahan perkalian, itu aja udah stres banget.
Tapi kalau misalnya udah SMP, udah SMA, kerjain pertambahan, penjumlahan, perkalian kan udah gampang banget. Nah itu kan proses adaptasi otak terhadap stres. Sama juga dengan olahraga. Kalau misalnya teman-teman itu nggak pernah angkat beban atau nggak pernah lari-lari, ya udah itu memang stres awal yang diterima oleh otot-otot dalam tubuh kita. Kalau misalnya nanti kita sudah terbiasa, pegel-pegel itu akan hilang dengan sendirinya, kayak gitu. Istilahnya kalau misalnya kita nggak menambah intensitas atau beratnya beban olahraga itu tadi, nanti juga otot-otot kita itu nggak gampang pegel-pegel lagi, gitu. Sama kayak kalau teman-teman yang udah sering nge-gym ya, udah sering olahraga di angkat beban, itu kalau misalnya habis olahraga pakai bench press itu misalnya ngangkat 20 kilo gitu kan, besoknya ngangkat 20 kilo juga nggak pegel-pegel lagi gitu, kecuali kalau misalnya bebannya ditambah jadi 25 atau jadi 30 kilo, nah nanti kemungkinan besar akan mulai pegel-pegel lagi gitu ya. Yang jelas teman-teman harus bisa adaptasi dan juga mempunyai pikiran yang positif biar mau olahraga, biar tetap konsisten olahraga gitu ya. Oke. Oh ya, sebenarnya bukan cuman ini ya, bukan cuma olahraga aja ya, tapi memang kunci pertama adalah olahraga. Ya, beberapa poin penting yang lain dalam menjaga stamina ya, biar nggak gampang jompo, itu teman-teman juga bisa makan makanan yang bergizi ya. Jadi jangan cuman makan makanan yang berlemak-lemak aja, apalagi yang banyak minyaknya. Kadang teman-teman kalau misalnya makan yang banyak minyaknya, itu tiba-tiba besoknya itu kok tenggorokan jadi kayak tebel, terus jadi nggak enak, kayak mau nelan apa juga nggak enak, kayak ada yang ganjel gitu kan. Ternyata besoknya lagi tenggorokannya sakit, jadi perih, jadi mau makan apa-apa juga nggak enak. Nah itu bisa menurunkan daya tahan tubuh, karena dengan adanya rasa sakit di tenggorokan tadi yang disebabkan oleh makanan yang berminyak terlalu banyak, nah itulah yang bisa membuat orang itu nggak mau makan, akhirnya daya tahan tubuhnya turun gitu. Itu jadi olahraga, pola makan yang teratur, sama harus menjaga berat badan yang ideal. Nah, ngitungnya gimana? Nah, teman-teman yang udah sering nonton live saya pasti udah hafal ya, ngitungnya dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan, gitu ya. Terus harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kayak misalnya merokok ataupun minum-minuman alkohol. Nah itu nggak baik buat kesehatan, jadi harus dihindari gitu. Oh ya dok, misal 1 saset Vitanostin diseduh pakai air dingin segelas besar, terus nggak langsung dihabiskan, disimpan di kulkas gitu, ntar diminum lagi amankah atau harus segera dihabiskan? Oke. Kalau ini sebenarnya anjurannya itu langsung dihabiskan ya. Jadi setelah disajikan harus langsung dihabiskan. Istilahnya biar nggak ada reaksi juga ya. Mungkin ada reaksi dengan udara dingin yang lama-kelamaan nanti kandungan vitaminnya jadi memudar kayak gitu. Jadi lebih baik setelah disajikan nanti bisa langsung diminum gitu ya. Oke. Assalamualaikum hadir dok. Waalaikumsalam. Apakah penyebab tubuh jadi mageran dok, atau kadang tidak aktivitas berat cepat kelelahan? Dari Kak Ika Putri ya. Apa penyebabnya? Ya itu tadi. Ya itu tadi ya. Semua udah aku jelasin ya di awal ya. Jadi memang kita harus merubah dari dalam pikiran kita terlebih dahulu ya. Jadi pikiran kita, otak kita itu harus mikir kita olahraga, kita nggak boleh mager. Itu fungsinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, biar stamina-nya juga bagus, biar nanti kedepannya juga bisa mencegah terjadinya penyakit kronis gitu. Jadi mindsetnya harus dipositifkan dulu. Jadi jangan berpikiran yang enggak. Karena kalau misalnya teman-teman itu sering negatif thinking ya dengan olahraga, itu setelah olahraga nanti jadi gampang capek, jadi mager ngapa-ngapain, jadi besoknya pegel. Nah itu udah nggak bakal jalan, nggak bakal mau olahraga. Jadi memang harus dipaksa. Itu ya.
Olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah sambil jaga anak-anak yang masih balita, kira-kira apa aja ya dok? Walau ibu rumah tangga tapi tetap sehat gitu. Nah, bisa ini nih kayak apa namanya senam yoga itu juga bisa dilakukan di rumah ya. Kalau contohnya bisa lihat di YouTube aja, banyak kok kayak teman-teman bisa ini beli matras gitu, matras yang biasanya warna biru atau warna apa itu, bisa beli gitu nanti buat latihan di rumah, yoga ataupun stretching yang lain juga bagus gitu. Gitu ya. Kalau misalnya masih punya anak balita sambil jaga anak nggak masalah. Nanti kadang kalau misalnya teman-teman itu olahraga yoga gitu kan, saya pernah lihat ada ibu-ibu yang olahraga yoga, terus anaknya diajak di situ kan, kemudian direkam malah anaknya itu ngikutin ibunya olahraga, jadi malah lucu banget gitu kan. Nanti di-upload di YouTube, di TikTok nanti banyak view-nya tuh. Nah itu bisa jadi ide yang bagus ya buat teman-teman. Buat olahraga sambil jagain anaknya yang masih kecil. Wah, OTW buletin kalender buat bikin jadwal olahraga 1 jam. Nah, sip, mantap. Harus meluangkan waktu ya, seenggaknya buatlah 1 jam dalam sehari itu buat olahraga ya. Minimal ya efektifnya adalah 30 menit gitu. Olahraga dipandu sama YouTube. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting harus olahraga gitu. Jaringan macet-macet. Aduh, gimana ya? Coba cari di tempat lain nih, siapa tahu bisa ada wifi gratisan di luar. Noted nih, channel YouTube yang gerakannya enak digerakin. Duh, apa ya channelnya? Penasaran? Masukin kata kuncinya apa nih dok buat nemuin channel ini? Coba sambil tak cari ya. Tapi ini di luar negeri ya, aku lupa nih. Workout at home. Banyak kok. Ada yang bagus, cuman aku lupa ininya, aku lupa apa namanya judul videonya. Coba cari aja di YouTube, banyak kok kata kuncinya workout at home atau olahraga yang bisa dilakukan di rumah kayak gitu banyak. Jarum, nah itu dia. Saya belum pernah coba minum Vitanostinnya dok, rasanya bagaimana? Manfaatnya belum saya kuasai dok. Oke, jadi Vitanostin rasanya gimana? Rasanya itu ya manis-manis, agak ya manis sih ya, manis kayak gitu. Jadi memang Vitanostin itu rasanya manis, dan manfaatnya apa? Manfaat utamanya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Selain itu dia juga bisa membantu untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus, ataupun penyakit-penyakit yang lain ya, kolesterol ataupun penyakit jantung gitu. Kalau jalan kaki 15 menit setiap hari apakah cukup dok? Nah harus sambil ini ya, harus sambil jangan jalan kaki aja. Kalau jalan kaki itu kan termasuk aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya jogging ya, lari-lari kecil sambil kalau capek jalan nggak masalah ya. Yang penting harus harus lari-lari kecilnya itu yang harus yang harus dilakukan gitu. Vitanostin manis seger, nggak ada sepet atau pahitnya sama sekali, cobain. Nah ini nih. Jadi teman-teman mungkin ada yang ini ya, ada yang pernah nyobain buah buah mengkudu. Nah itu kan rasanya pahit ya, daripada nanti teman-teman repot-repot ya di rumah buat ekstrak mengkudunya gitu kan. Mending icip-icip aja Vitanostin, rasanya manis, jadi nggak usah susah-susah buat resep-resep ekstrak-ekstrak di rumah gitu. Testimoni pribadi dok dari Kak Tampi Putri ya. Kemarin malam alergi dingin, kumat, badan bentol-bentol semua. Sebelum tidur malam minum Vitanostin, pagi bangun tidur langsung sembuh alergi dinginnya. Untung selalu sedia Vitanostin di rumah, jadi nggak khawatir lagi kalau sewaktu-waktu mengalami keluhan. Oke, jadi Vitanostin itu mengandung ekstrak dari apel. Nah, apel ini sifatnya adalah antihistamin. Dia bisa membantu untuk mengurangi gejala alergi. Kayak gitu. Oke, sip. Ini baru ada 1 testimoni nih, teman-teman yang mau memberikan testimoni ya. Silahkan segera dikirimkan sebelum waktunya habis.
Oh ya, sebenarnya mohon maaf ya teman-teman ya, mungkin cara ngomong saya agak kurang jelas karena lagi ini ya, kemarin kegigit jadi agak sakit ya sariawan. Gitu. Hadir selalu siap dengan ilmu baru. Oke. Nah, walaupun sering kehujanan, badan tetap fit berkat konsumsi Vitanostin. Terima kasih Vitanostin, sama-sama. Oke, makasih banyak dok jawabannya. Iya, sama-sama. Mana lagi nih? Bantul hadir. Halo Bantul. Tadi udah ada yang Bantul ya, tadi siapa tadi di atas? Oke. Kalau lagi banyak aktivitas, badan capek banget, malam minum Vitanostin, paginya langsung seger. Nah, ini juga bisa diterapkan ya, bisa dicontoh juga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ngerasa kerjanya kok kelamaan ya, terus tiba-tiba badan pegel-pegel, terus tiba-tiba kok ngantuk. Nah, teman-teman bisa minum Vitanostin biar nggak gampang capek, sama biar pagi-pagi itu bisa seger lagi. Selain itu, kalau misalnya teman-teman yang susah buat BAB ya, teman-teman bisa minum Vitanostin juga rutin 2-3 kali sehari ya. Kalau misalnya habis minum malam, biasanya paginya gitu bisa langsung lancar gitu. Oke. Itu ya. Kemudian biar tetap bisa aktivitas lancar, nggak mageran dan nggak mudah capek, minum Vitanostin yang mengandung manis ya dok. Nah bener, jadi memang tadi ya, ekstrak Garcinia mangostana atau manggis itu bisa membantu untuk meningkatkan stamina, membantu meningkatkan ukuran otot dan juga meningkatkan massa otot juga gitu. Dok, kalau punya sakit mah apa boleh minum Vitanostin? Dari Kak Chandra nih. Oke, buat teman-teman yang punya sakit mah itu nggak masalah buat konsumsi Vitanostin ya, karena Vitanostin itu malah bisa membantu untuk menjaga kesehatan istilahnya mukosa lambungnya atau dinding-dinding lambungnya. Jadi buat teman-teman yang punya riwayat sakit mah ya nggak masalah ya kalau misalnya mau minum Vitanostin gitu. Dok, kalau yang kekurangan vitamin D selain berjemur, apa bisa minum Vitanostin dan dosisnya seperti apa dok? Oke, nah kalau Vitanostin itu lebih ke ini ya, lebih ke banyaknya karena vitaminnya vitamin C ya. Kalau misalnya teman-teman itu pengen konsumsi vitamin D, ya banyak-banyak berjemur itu bagus. Kalau misalnya teman-teman mau mengkonsumsi Vitanostin juga boleh-boleh aja, itu bisa diminum 2-3 kali sehari gitu, 2-3 saset ya sehari gitu. Sudah lancar live-nya dok, alhamdulillah. Horor banget remaja jompo. Sebenarnya teman-teman yang di sini kayaknya udah gak remaja ya, udah masuk ke dewasa ya, usia dewasa ya. Usia remaja tuh kurang dari 18 tahun gak sih? Iya kan? Remaja kan kuliah ya, remaja tuh kuliah ya. Oke. Alhamdulillah, mana tadi? Alhamdulillah awal minum Vitanostin suka banget, rasanya seger, bikin fresh dan jelas pasti badannya jadi enteng, pegal-pegal pun jadi hilang. Cocok banget buat yang pekerja seharian, suka sama Vitanostin, kandungannya juga banyak banget untuk kebutuhan tubuh. Alhamdulillah ya. Kemudian setuju, awalnya dipaksakan buat olahraga, nanti lama-lama terbiasa sambil diimbangi minum Vitanostin agar tubuh makin bugar. Bener banget ya, teman-teman juga harus bisa ini ya, jangan cuma olahraga aja, jadi harus mencukupi kebutuhan kalori, kebutuhan protein, lemak ya, vitamin ya. Selain itu juga bisa ditambah dengan suplemen-suplemen herbal seperti Vitanostin gitu. Pertama kali konsumsi Vitanostin langsung jatuh cinta. Waduh, mau sehat dan selalu bugar ya Vitanostin. Oke. Harus lebih rutin konsumsi Vitanostin biar tidak jompo. Bener banget ya, karena Vitanostin tadi bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Selain itu juga ternyata Vitanostin itu memiliki efek
antidepresan ya dari ekstrak buah yang ada di Vitanostin ya. Ada efek antidepresan dan juga anxiolitik ya. Jadi bisa menghilangi rasa, bisa menurunkan rasa cemas ataupun stres yang mampir di pikiran kita gitu. Jadi bisa membantu untuk melegakan pikiran gitu. Stres gak hanya di pikiran ya, tapi fisik juga bisa stres. Kalau nggak biasa olahraga, sekali olahraga badan malah akan pegel karena dia stres belum terbiasa. Nanti lama-lama juga malah badan jadi enak, apalagi ditambah asupan nutrisi dari Vitanostin. Nah ini bener banget. Kalau misalnya teman-teman itu habis olahraga kok ngerasa pegel-pegel, ya harus istirahat dulu ya kan. Sama kayak teman-teman kalau kerjaannya terlalu banyak, terus pikirannya tuh nggak karuan ya kan. Terus solusinya apa? Apakah dipaksakan gitu kan? Apalagi ada masalah di kerjaan, kemudian ada masalah di rumah, mungkin dengan saudara, mungkin dengan temen gitu kan. Nah masalah itu bercampur-campur, terus harus ngapain gitu kan. Kalau misalnya ada masalah banyak ya harus istirahat dulu, nggak boleh terlalu dipaksakan ya, nggak boleh terlalu dipaksakan karena nanti bisa menyebabkan stres yang berlebihan, menyebabkan kelelahan yang berlebihan gitu. Malahan nanti kalau misalnya terlalu capek, mau ngapa-ngapain juga males gitu ya. Oke. Minum 1 saset sebelum tidur malam, paginya fresh lagi, enteng si badan. Alhamdulillah. Siap dok. Pola makan juga harus tetap dijaga ya dok. Selain konsumsi Vitanostin biar seimbang. Benar. Ya pokoknya semuanya harus seimbang ya. Semuanya harus seimbang. Teman-teman kalau misalnya mau mau hidup sehat, memang harus melakukan 4 prinsip gizi seimbang ya. Yang satu tadi konsumsi makan makanan yang bergizi ya, harus komplit ya, dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral ya kan. Kemudian yang kedua itu dari perilaku hidup bersih dan sehat ya. Perilaku hidup bersih dan sehat itu dari hal-hal yang kecil, kayak misalnya dari cuci tangan, itu kan harus bersih biar nanti nggak ada kuman-kuman, nggak ada bakteri-bakteri yang nempel di tangan-tangan kita. Selain itu bersihnya pun juga dari makanannya juga harus bersih ya. Dari wajannya, dari makanannya direbus sampai benar-benar sampai benar-benar nanti kumannya hilang. Nah, nanti baru bisa dimakan ya. Jadi kebersihan itu juga kunci dari kesehatan. Kemudian yang ketiga itu adalah olahraga atau aktivitas fisik yang cukup. Nah olahraganya minimal 30 menit dalam sehari, dan juga dalam 1 minggu itu seenggaknya adalah 150 menit gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga berat badan agar tetap ideal ya. Buat teman-teman yang masih bingung nih buat menjaga berat badan, ngitung berat badannya itu kayak gimana. Nah ngitungnya adalah dengan menggunakan berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Nah nanti kalau misalnya teman-teman mau cari nih hasilnya kok sekian ya dok ya, itu termasuk normal apa termasuk obes atau termasuk underweight gitu kan, teman-teman bisa cari di Google, gampang kok. Kata kuncinya adalah BMI Asia ya, atau Body Mass Index Asia. Nanti kalau misalnya BMI-nya itu lebih dari 23,9 berarti masuk overweight gitu. Gitu ya. Malam maaf hadir telat dok, nggak apa-apa, nggak masalah. 3O dok, olah kata, olahraga, olah rasa. Waduh ya, ini yang ketiga ini ya yang agak berat ya, olah rasa. Dok izin tanya, apa di dalam kandungan Vitanostin ada hormon yang bikin laki-laki divonis mandul bisa subur? Oh kalau ini, maksudnya gini ya, pada laki-laki yang mandul, apakah dengan minum Vitanostin nanti bisa subur gitu ya? Nah memang kalau misalnya dari tingkat kesuburan ya, memang belum ada penelitian lebih lanjut ya dari penelitian mengenai ekstrak buah yang ada di Vitanostin kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman itu ada saudara ataupun ada
suami atau ada temen yang sebelumnya itu setelah dicek spermanya itu tidak gerakannya itu tidak teratur, ataupun dia itu kematangannya tidak sempurna, ataupun istilahnya ujung-ujungnya divonis mandul gitu loh. Jadi dengan berbagai kriteria kriteria sperma yang tidak sehat, nah itu harus konsultasi ke dokter terlebih dahulu ya. Jadi biar nanti direkomendasikan sama dokternya apa yang perlu dikonsumsi, apa yang perlu dihindari kayak gitu. Itu ya. Mang kudu nggak enak dok, enakan Vitanostin ya kan. Mau tanya dok, kalau untuk penderita hipertensi setiap hari, kalau untuk penderita hipertensi setiap harinya konsumsi obat hipertensi, cara konsumsi Vitanostinnya gimana? Nah, bisa diselingi sekitar 30 menit ya, sekitar 30 menit setelah minum obat, nanti bisa minum Vitanostin gitu. Itu ya Kak, siapa tadi? Kak Verawati ya, gitu ya. Jadi diselang dulu 30 menit baru nanti minum Vitanostin. Itu ya. Oke. Ini dari Kak Itaya, testimoni dari ibuku pegalinu langsung kabur. Pokoknya selalu sedia Vitanostin. Terima kasih dokter, terima kasih Vitanostin. Alhamdulillah ya, memang Vitanostin itu bisa membantu untuk mengurangi gejala pegel-pegel, mengurangi gejala nyeri, dan juga selain itu juga bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Itu ya. Banyumas hadir dokter. Ya, halo Banyumas. Oke, minum Vitanostin saya cocok sekali, malah mau tidur minum Vitanostin, bangun tidur badan enak segar fresh. Alhamdulillah. Vitamin cocok banget kalau diminum siang hari, rasanya segar manis, manfaatnya banyak banget daripada beli minuman yang cuma dapat manisnya aja. Nah itu juga bisa dipertimbangkan ya, daripada nanti teman-teman itu terlalu sering konsumsi yang manis-manis ya, kayak boba atau milk tea atau minuman yang ada soda-sodanya. Nah itu kan terlalu banyak kandungan gulanya ya, dan gulanya itu juga gula-gula yang udah ada glukosa ditambah dengan fruktosa. Nah itu malah bisa meningkatkan resiko dari penyakit diabetes mellitus. Nah daripada minum yang kayak gitu, mending minum suplemen herbal yang banyak manfaatnya seperti Vitanostin gitu ya. Oke. Sperma sehat seperti apa dok, ciri-cirinya? Yaitu tadi, kalau misalnya sperma itu kan bisa dilihat dari yang pertama dari jumlahnya ya. Nanti kalau misalnya ini buat pengetahuan tambahan aja ya. Jadi buat yang laki-laki itu spermanya bakal dicek ya kan. Nah dari jumlahnya, volume cairannya sperma itu tadi, nanti apakah sel spermanya itu mencukupi gitu kan, apakah jumlah spermanya itu cukup atau enggak untuk membuahi. Nah kalau misalnya jumlahnya kurang, nah itu udah termasuk kategori sperma yang tidak sehat. Terus dari gerakannya ya, gerakannya kalau misalnya spermanya itu gerakannya lurus, nah itu berarti sperma yang sehat. Tapi kalau gerakannya zigzag, terlalu banyak meliak-liuk, nah itu termasuk sperma yang tidak sehat. Terus ada lagi misalnya sperma yang dari jumlah, gerakan, sama dari bentuknya, atau kayak kita inilah, kalau misalnya manusia yang normal kan matanya 2, kemudian mulutnya 1, telinganya 2, tangannya 2 gitu kan. Tapi kalau misalnya sperma yang tidak sehat, berarti sperma itu kan ada kepala, ada ekornya. Nah nanti entah kepalanya itu ada 2, atau kepalanya itu ada 1 tapi ekornya ada 2, atau mungkin kepalanya nggak ada. Nah kayak gitu. Jadi buat lebih detailnya nanti teman-teman bisa konsultasi ke dokter buat cek itunya tadi, spermanya, nanti dicek lab dulu gitu ya. Oke, tinggal beberapa detik lagi ya sampai ke beberapa menit lagi sampai ke jam 8. Silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau ada testimoni bisa disampaikan di kolom chatnya ya. Oke. Apa tadi? Kemarin juga sempat asam lambung saya naik dok, langsung konsumsi Vitanostin, alhamdulillah langsung enakan di perut.
Alhamdulillah. Nah, kuncinya sebenarnya selain mengkonsumsi Vitanostin, teman-teman yang memiliki riwayat asam lambung tinggi itu bisa juga menerapkan cara makannya itu adalah dengan sedikit-sedikit tapi sering ya. Jangan kayak udah makannya cuman 2 kali sehari, tapi sekali makan banyak, porsinya banyak, dan sekali makan itu porsinya banyak terus rasanya pedes. Nah, itu kan akan meningkatkan produksi asam lambung juga. Nah, udah pedes nanti minumnya yang asam-asam lagi. Nah, itu juga bisa meningkatkan pengeluaran asam lambung di dalam saluran pencernaan kita. Itu yang bisa membuat muncul keluhan, nyeri perut ya, nyeri perut di ulu hati, ataupun rasanya jadi mual-mual, ataupun nanti kalau asam lambungnya udah mulai naik, nanti di lidah bagian belakang nanti lidahnya kayak kerasa pahit gitu ya. Dan kalau misalnya untuk mengurangi naiknya asam lambung, teman-teman juga jangan tiduran terus ya, harus duduk biar nanti asam lambungnya itu nggak gampang naik gitu. Itu ya. Stres sama sering marah-marah, capek apa bisa penyebab sulit hamil ya dok? Nah, semuanya harus ini ya, harus dicek juga ya dari dari sel ovum atau sel telur dari perempuan ataupun sel sperma tadi. Nah, faktor-faktor risiko yang lain ya, kayak stres, kayak merokok, konsumsi alkohol itu juga bisa berpengaruh gitu ya. Maaf dok, mau tanya, apakah Vitanostin bisa untuk orang yang mempunyai sakit kencing seperti kencing batu? Oke, nah kalau misalnya teman-teman itu sudah udah diperiksa ke dokter, udah di USG terus ada batunya, itu harus pakai obat-obatan yang dari dokter ya. Kalau misalnya teman-teman belum ya, untuk pencegahannya itu bisa minum Vitanostin. Karena apa? Karena Vitanostin itu bisa membantu untuk mencegah adanya pembentukan batu di saluran kemih tadi. Nah, batu di saluran kemih kan banyak susunannya ya, susunan zatnya itu kan banyak. Nah, salah satunya bisa disebabkan oleh kristal asam urat. Nah, kalau misalnya teman-teman mengkonsumsi Vitanostin, ekstrak buah yang ada di Vitanostin itu bisa membantu untuk detoksifikasi asam urat tadi biar nggak terbentuk batu gitu. Itu ya. Oke. Ya. Terima kasih dok ilmunya, semoga sehat terus. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah, testimoni konsumen punya baru minum 3 saset katanya sudah sembuh. Terima kasih Vitanostin. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman ya. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan ataupun testimoni lagi, ini saya rasa cukup sekian ya untuk live hari ini. Sudah jam 8 malam. Dan pesan saya ya, jangan cuman berhenti di sini. Teman-teman yang sudah mendapatkan beberapa informasi kesehatan dari saya juga harus disebarkan juga ya ke rekan-rekan, ke teman-teman, ke saudara-saudara sekitar ya, biar nanti yang sehat bukan cuma yang nonton aja, tapi juga seluruh masyarakat yang dikasih tahu nanti juga bakal ikutan sehat juga, menerapkan perilaku hidup sehat juga gitu ya. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton dan semoga bisa bermanfaat. Semoga live-nya bisa lanjut ya minggu depan, ataupun mungkin minggu ini atau minggu depan ya, nanti kita lihat lagi jadwalnya. Oke, saya rasa itu ya, sudah jam 8 nih ya, saya tutup ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.